Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rahmat Santoso, NIM 2010411074. Di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari akuntansi bisnis materi tentang penyajian laporan keuangan. Untuk materi yang pertama, A. Laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi, terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dengan laporan laba rugi, dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan, atau mengalami kebangkrutan dalam arti menderita kerugian. Perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami kebangkrutan dalam arti menderita kerugian beban atau pendapatan lebih besar dari beban. Sebaliknya, perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi jumlah pendapatan atau beban lebih besar dari pendapatan. Yang berikutnya, bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk ganda. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi bentuk tunggal. Laporan laba rugi bentuk tunggal atau slidestip adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatan diklasifikasikan ke dalam satu kelompok atau baik pendapatan usaha maupun pendapatan dari luar usaha. Dan usaha beban juga diklasifikasikan ke dalam suatu kelompok atau baik itu beban usaha maupun beban di luar usaha. Dan contoh laporan laba rugi bentuk tunggal dari perusahaan BCG. Laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember dalam satuan rupiah. Pendapatan. Untuk pendapatan jasa sebesar 95.000 dan untuk pendapatan bunga sebesar 30.000. Jumlah pendapatan 125.000. Biaya-biaya. Untuk biaya gaji sebesar 10.000. Untuk beban penyusutan peralatan 1.000. Untuk beban perlengkapan 40.000. Untuk beban asuransi 5.000. Untuk beban bunga 10.000 dan untuk beban lain-lain sebesar 35.000. Jumlah biaya 101.000. Laba sebelum pajak 24.000. Pajak penghasilan sebesar 500 dan untuk laba bersih tahun 2000 sebesar 23.500. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Fideliandarini, NIM 2010411075. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda atau biasa disebut multiple step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing didisklasifikasikan ke dalam suatu kelompok. Berikut contoh laporan laba rugi bentuk ganda. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ana Fitria, nomor NIM 2010411076. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian neraca. Neraca adalah sebuah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Bentuk neraca sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu neraca bentuk skontro atau bentuk T. Lalu yang kedua ada bentuk stafel atau bentuk laporan. Bentuk neraca skontro atau bentuk T adalah sebuah neraca yang memiliki dua sisi, yaitu terdiri dari sisi kanan dan sisi kiri. Posisi aset berada di sisi kiri, sedangkan posisi kewajiban dan ekuitas berada di sisi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskananda. Saya ingin menjelaskan tentang materi neraca, yaitu bentuk stafel. Bentuk stafel atau bentuk laporan adalah bentuk neraca dengan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas disusun secara berurutan dari atas ke bawah. Dimulai dari aset, kemudian kewajiban, dan diakhiri dengan ekuitas. Contoh laporan neraca. Contoh laporan neraca bentuk stafel. Di bagian paling atas yaitu ada nama perusahaan, neraca, lalu periode akuntansinya. Disusul oleh aset, yaitu dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan juga aset tetap. Aset lancar
terdiri dari kas, piutang usaha, piutang bunga, perlengkapan, dan juga persekot asuransi dengan jumlah aset lancar yaitu 275.000. Lalu aset tetap terdiri dari peralatan, akumulasi penyusutan peralatan dengan jumlah aset tetap yaitu 144.000. Kedua nominal ini dijumlahkan menjadi total aset yaitu 419.000. Lalu di bawahnya ada yaitu kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dibagi menjadi dua di sini. Ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, utang bunga, utang PPh dengan jumlah kewajiban lancar yaitu 25.500. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang hipotek dengan nominal 20.000. Dari jumlah kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang dijumlah menjadi 45.500. Di bawahnya ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal BCG yaitu 373.500. Total modal ditambah dengan total kewajiban yaitu 419.000. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devia Nafisa Putri, nomor NIM 20 10 41 10 78. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas pada perusahaan dalam satu periode. Contoh laporan perubahan ekuitas perusahaan BCG, laporan perubahan ekuitas periode yang berakhir 31 Desember 2000 dalam satuan rupiah. Modal awal bisa dilihat dari neraca saldo atau neraca lajur 360.000. Laba tahun 2000 X 23.500. Lalu pengambilan privo dalam kurung 10.000 karena nanti laba tahun dikurangi dengan pengambilan privo. Jadinya kenaikan modal 13.500 lurus dengan modal awal yang tadi. Jadi modal akhirnya 373.500 dan modal akhir tersebut akan dimasukkan pada akun modal di laporan neraca. Yang kedua ada laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba ditahan pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Perubahan yang terjadi di dalam laporan laba ditahan adalah perubahan struktur laba ditahan. Sedangkan perubahan yang terjadi pada laporan perubahan ekuitas adalah perubahan ekuitas pemilik perusahaan. Selain itu, akun dividen dalam laporan laba ditahan juga merupakan faktor pengurang akun laba ditahan. Sedangkan akun privo dalam laporan perubahan ekuitas merupakan faktor pengurang modal pemilik perusahaan. Berikut bentuk contoh laporan laba ditahan. BCG, laporan laba ditahan periode yang berakhir 31 Desember dalam satuan rupiah. Laba ditahan awal periode sebesar 360.000, laba tahun 2000 sebesar 23.500, lalu dividen dalam kurung 10.000 dan kenaikan laba ditahan sebesar 13.500 setelah dikurangi dari laba tahun dan dividen. Dan laba ditahan akhir periode sebesar 373.500. Jumlah laba ditahan awal periode bisa dilihat dari neraca saldo atau neraca lajur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulin Kusmawati, NIM 20104111079. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba ditahan. Jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka laporan yang digunakan adalah laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba ditahan suatu perusahaan selama periode tertentu. Apakah perbedaan antara laba ditahan dan perubahan ekuitas?
Perubahan yang terjadi dalam laporan laba ditahan adalah perubahan struktural laba ditahan. Sedangkan perubahan yang terjadi pada laporan perubahan ekuitas adalah perubahan ekuitas pemilik perusahaan. Selain itu, akun dividen dalam laporan laba ditahan juga merupakan faktor pengurang akun laba ditahan. Sedangkan akun prive dalam laporan perubahan ekuitas merupakan faktor pengurang modal pemilik perusahaan. Berikut adalah contoh laporan laba ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Di sini saya akan menyampaikan contoh soal 1. Pada akhir bulan Juli tahun 2007, akuntan Saloningsi menyusun neraca lajur untuk periode 30 Juli 2007. Berdasarkan data pada neraca lajur tersebut, diminta untuk menyusun laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca pada periode 30 Juli 2007. Data untuk neraca lajur dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk laporan laba rugi, Saloningsi melaporkan pendapatan usaha, yaitu pendapatan jasa senilai 95.000, beban usaha, yaitu beban gaji senilai 10.000, beban perlengkapan 40.000, beban penyusutan peralatan 1.000, beban asuransi 5.000, beban lain-lain 35.000. Total beban usaha yaitu 91.000. Laba usaha yang didapat yaitu 4.000. Pendapatan atau beban di luar usaha. Pendapatan bunga senilai 30.000, beban bunga 10.000, total pendapatan atau beban di luar usaha yaitu 20.000. Laba sebelum pajak 24.000. Pajak penghasilan 500, laba bersih bulan Juli 2007 yaitu 23.500. Untuk laporan perubahan ekuitas, Saloningsi melaporkan modal Ningsi pada tanggal 1 Juli 2007 yaitu 360.000, laba bersih 23.500, prive Ningsi 10.000, sehingga totalnya 13.500. Modal Ningsi pada tanggal 31 Juli 2007 yaitu 373.500. Untuk laporan neraca, Saloningsi melaporkan aset lancar yaitu kas senilai 130.000, piutang usaha 70.000, piutang bunga 30.000, perlengkapan 30.000, persekot asuransi 15.000. Jumlah aset lancar yaitu 275.000. Aset tetap peralatan senilai 150.000, akumulasi penyusutan peralatan 6.000, jumlah aset tetap yaitu 144.000. Total aset senilai 419.000. Untuk kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar yaitu utang usaha senilai 15.000, utang bunga 10.000, utang pajak 500, jumlah kewajiban lancar yaitu senilai 25.500. Kewajiban jangka panjang yaitu utang wesel jangka panjang senilai 20.000, jumlah kewajiban 45.500. Ekuitas modal Ningsi senilai 373.500. Total kewajiban dan ekuitas 419.000. Untuk laporan neracanya balance. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Royuni, NIM 2010411082. Di sini saya membahas contoh soal 2. Perusahaan konveksi Sarani mencantumkan raca saldo disesuaikan untuk periode 31 Desember 2006. Tabelnya ada di atas. Diminta A. Laporan laba rugi bentuk single step dan multiple step. B. Laporan perubahan ekuitas. C. Laporan raca bentuk kontrol dan stable. Penyelesaiannya, perusahaan konveksi Sarani laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2006. A. Pendapatan. Ada pendapatan jasa 33.575, pendapatan bunga 750, jumlah pendapatan 34.325. B. Biaya-biaya. Ada biaya gaji 3.500, beban perlengkapan 3.650, beban penyusutan bangunan 1 juta, beban penyusutan kendaraan 3 juta, beban penyusutan peralatan 3.500, beban listrik, air dan telepon 3.200, beban iklan 500, beban bunga 800, beban lain-lain 350. Jumlah beban 19.500 dikurang jadi laba sebelum pajak 14.825, pajak penghasilan dikurang 150, laba jadi mengalami laba bersih setelah pajak
totalnya 14.675.000. Cadangan kerugian piutang kas 17.500, piutang usaha 5.500, cadangan kerugian piutang 125 dan di jumlah 5375. Perlengkapan 2.000, iklan dibayar di muka 1.500, jumlah aset lancar semuanya 26.375. Aset tetap ada tanah 70.000, bangunan 50.000, akumulasi penyusutan bangunan 20.000, totalnya 30.000. Kendaraan 35.000, akumulasi penyusutan kendaraan 9.000, totalnya 26.000. Peralatan 5.000, akumulasi penyusutan peralatan 7.000, totalnya 8.000. Total semua jumlah aset tetap 134.000. Total aset semuanya dari aset lancar dan tetap ada 160.375. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar ada utang usaha 20.000, utang gaji 900, jumlah kewajiban lancar 20.900. Ekuitas ada modal Nyai Sahrani 139.475. Total kewajiban dan ekuitas 160.375. Neraca bentuk 14.675.000 jadi laba bersih setelah pajak. Laporan laba rugi bentuk multiple step. Perusahaan Konveksi Sahrani, laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2006. Pendapatan usaha ada pendapatan jasa 33.575, biaya usaha beban gaji 3.500.000, beban perlengkapan 3.650.000, beban penyusutan bangunan 1 juta, beban penyusutan kendaraan 3 juta, beban penyusutan peralatan 3.500.000, beban listrik, air, dan telepon 3.200.000, beban iklan 500, beban lain-lain 350. Jumlah beban 18.700.000. Laba usaha 14.875 dari 30 pendapatan jasa dikurangi jumlah beban usaha. C. Pendapatan biaya di luar usaha. Pendapatan bunga 750, beban bunga 800, jumlah pendapatan di luar usaha 50.000. Laba sebelum pajak 14.825, pajak penghasilan 150. Laba setelah pajak 14.675 dari 14.825 dikurangi pajak penghasilan 150. B. Laporan perubahan modal. Perusahaan Konveksi Sahrani, laporan perubahan ekuitas periode yang berakhir 31 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Maratussolika, NIM 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 3, yaitu PT Abadi menampilkan neraca saldo untuk periode 31 Desember 2006 dan dapat dilihat pada tabel. Yang diminta yaitu laporan laba rugi, laporan ditahan, dan laporan neraca. Untuk laporan laba ruginya sendiri, PT Abadi ini melaporkan tentang pendapatan usahanya yaitu sebesar 36.200, untuk biaya usahanya 36.150, sehingga laba usahanya 50. Untuk pendapatan atau biaya di luar usaha, pendapatan di luar usahanya sebesar 650, untuk beban di luar usaha sebesar 750, sehingga jumlah pendapatan atau biaya di luar usaha sebesar 100, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 50.000. Untuk laporan laba ditahan, PT Abadi melaporkan bahwa laba ditahan pada awal periode sebesar 26.150. Untuk rugi tahun 2006-nya ini 50.000. Pembagian dividennya yaitu 5 juta, penurunan laba ditahan sebesar 5.050, sehingga menghasilkan laba ditahan akhir periode yaitu 21.100.000. Untuk laporan neraca PT Abadi yaitu laporan asetnya, aset lancarnya berupa kas, piutang usaha, perlengkapan, sehingga menghasilkan jumlah aset lancarnya sebesar 15.300. Untuk aset tetapnya yaitu berupa bangunan, akumulasi penyusunan bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan jumlah aset tetapnya
sebesar 64.200 sehingga menghasilkan total aset 79.500. Untuk kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancarnya berupa utang usaha, utang biaya dengan jumlah kewajiban lancar sebesar 8.400. Untuk ekuitas yaitu ada modal saham dan laba ditahan sehingga menghasilkan total kewajiban dan ekuitas sebesar 79.500. Hal ini balance dengan total aset di mana sama-sama nilainya sebesar 79.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.